Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Adapun tema renungan pagi dalam firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu dengan judul Kaya di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, siapa di antara kita yang tidak mau kaya? Pasti tidak ada di antara kita yang tidak ingin menjadi kaya. Bahkan mungkin sejak kecil kita mempunyai cita-cita suatu saat nanti akan menjadi orang yang kaya, memiliki harta yang banyak serta menjadi orang yang sukses. Memang itu adalah suatu cita-cita yang wajar dan manusiawi. Tentu selama kita hidup mesti memerlukan yang namanya harta dan kekayaan. Tetapi ingatlah bahwa semuanya itu bukanlah segala-galanya. Dalam firman Tuhan hari ini dalam Matius pasal 6 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-24 merupakan bagian pengajaran firman Tuhan yang menyatakan tentang kehendak Tuhan agar kita dapat mengumpulkan harta yang kekal, yaitu harta di dalam hidup kita dan di dalam hati kita, yang bukannya sekedar berorientasi kepada harta duniawi yang sifatnya fana dan cepat rusak. Saudara-saudara, harta yang paling berharga yang kekal itu bagaimana? Yaitu bagaimana kita mengenal Yesus secara pribadi, beriman, menaruh pengharapan dan keyakinan kita hanya kepada Tuhan. Itulah sesungguhnya harta yang sejati, yang menjamin kepada kehidupan yang kekal kita suatu saat kelak di sorga. Saudara-saudara, memang semua orang hari ini memerlukan harta. Kita bekerja untuk mendapatkan harta digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Tetapi yang paling menjadi permasalahannya adalah jangan sampai karena harta kita menjadi orang yang rendah di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena memiliki sifat yang tamak, rakus, dan egois dalam hidup. Sehingga akhirnya kita melupakan Allah dan persekutuan kita karena sibuk bekerja dan mengumpulkan harta di dunia. Yang Allah kehendaki adalah ketika kita hari ini memiliki harta, maka pergunakanlah harta atau kekayaan kita hari ini untuk berbakti kepada Tuhan. Penuh dengan kepedulian, kemurahan hati, dan kasih, serta semakin taat lagi dalam mengikut Tuhan. Itu sebenarnya ketika kita hari ini memiliki harta. Berbahagialah orang yang kaya, bukan hanya sekedar kaya akan harta, tetapi juga kaya di dalam perbuatan baik di hadapan Allah. Dan berbahagialah juga orang yang miskin, walaupun hari ini kita merasa hidup kita tidak punya apa-apa, tetapi selama hidup kita kaya di hadapan Allah, yaitu kaya akan kasih, kaya akan pengabdian, kaya akan pelayanan, tetap mau berbagi dengan orang lain, walaupun harta kita tidak banyak. Tetapi yang paling celaka hari ini yang harus kita hindari adalah di mana orang itu miskin pula di hadapan Allah, miskin imannya, miskin kasihnya, miskin pengabdiannya, miskin dalam kebenaran dan juga miskin dalam ketaatan. Mari kita pergunakan harta kekayaan yang kita miliki hari ini, entah itu sedikit ataupun banyak yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, sehingga biarlah semuanya itu dapat digunakan dengan baik, bukan untuk membuat kita jatuh dalam dosa, tetapi untuk menjadi berkat bagi banyak orang dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua melewati firman-Nya hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu hari ini. Hari ini kami bersyukur atas setiap kebaikan kemurahan Tuhan, terlebih dari setiap rezeki, dari setiap berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Hari ini kami diberkati Allah melewati harta dan juga kekayaan. Tetapi yang lebih penting yang hari ini Tuhan ajarkan adalah ketika kami hari ini mengumpulkan harta di dunia, maka hendaknya kami juga lebih lagi mengumpulkan harta di surga, yang mana semuanya itu suatu saat kelak akan menyelamatkan hidup kami. Biarlah iman, pengharapan kami, dan juga kehidupan kami di dalam Tuhan yang penuh kasih, yang penuh kepedulian, yang penuh ketaatan, dan melakukan hal-hal yang baik. Itulah biarlah menjadi tujuan hidup kami, melebihi harta yang kami kumpulkan di dunia ini. Kami menyadari harta tidak bisa menyelamatkan kami di dunia, karena sifat harta yang
sifatnya duniawi, itu hanyalah sementara. Tetapi harta yang harus kami kumpulkan adalah harta yang kekal, yang mana itu adalah menjadi bagian kehidupan kami sebagai orang percaya. Hidup dalam iman, hidup dalam kasih, hidup dalam ketaatan, itulah yang menjadi harta yang paling berharga di dalam Tuhan. Terima kasih kami serahkan sepanjang hari ini Tuhan ke dalam penyertaan tangan-Mu. Jaga dan lindungilah kami dengan kuasa-Mu. Biarlah sepanjang hari ini kuasa Tuhan bekerja, membuat apapun yang kami kerjakan menjadi berhasil. Dan apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.